Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Clara Carmelia Maharani dan saya sendiri Muhammad Rafi Zami ingin memaparkan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Sikap Generasi Milenial terhadap Minat Beli Produk Online pada E-commerce. Bab pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. E-commerce adalah platform yang digunakan oleh bisnis yang menghubungkan bisnis sebagai konsumen untuk membeli, menjual, dan bertransaksi secara online melalui sistem elektronik. Ciri-ciri generasi milenial ini adalah mereka terkenal akrab dengan penggunaan teknologi, salah satunya internet. Dengan ciri tersebut, mereka secara otomatis akrab dan menggunakan toko online untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Mereka ingin cepat, kreatif, dan selalu berinovasi. Menurut usia pengguna internet, penjual lebih memperhatikan sikap, perilaku, dan kebutuhan konsumen. Beberapa produk yang dijual tentu akan menarik minat beli konsumen. Namun, jika minat tersebut belum tentu menarik konsumen untuk membeli produk tersebut, penjual perlu memahami keinginan konsumen. Karena sekarang milenial lebih memilih membeli secara online daripada membeli langsung dari toko. Karena membeli secara online menurut mereka akan lebih mudah berbelanja. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, apakah dengan adanya kemajuan teknologi dapat mengubah pola kehidupan masyarakat generasi milenial? Yang kedua, apakah yang mempengaruhi perkembangan e-commerce di Indonesia? Yang ketiga, apakah harga memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen generasi milenial? Yang keempat, apakah sikap memiliki pengaruh terhadap minat beli online konsumen generasi milenial? Dan yang terakhir, apakah kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen generasi milenial? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang tujuan pertama untuk mengetahui adanya perubahan pola kehidupan masyarakat generasi milenial karena kemajuan teknologi. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh perkembangan e-commerce di Indonesia. Dan manfaat, itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis sebagai bahan acuan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang manfaat praktis sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dalam perkuliahan. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian teoritis yang meliputi deskripsi teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Yang pertama, deskripsi teori. Ada 5. 1. Pemasaran online atau internet marketing. 2. Pembelian online atau buying online. 3. Situs jejaring sosial atau social network website. 4. Generasi milenial atau generasi Y. 5. Minat beli online. Selanjutnya ada penelitian relevan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. Ada kepercayaan atau trust, ada harga atau price, ada kualitas layanan, quality of service, dan sikap pembelian. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang H1 itu kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap konsumen generasi milenial. Yang kedua ada H2, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap konsumen generasi milenial. H3 ada kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap konsumen generasi milenial. Dan H4 sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli online konsumen generasi milenial. Dan H5 norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli online konsumen generasi milenial. Selanjutnya ada bab 3,
metodologi penelitian. Ada tempat, waktu penelitian, dan bentuk penelitian. Ada metode penelitian, ada objek penelitian, ada teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya, ada tempat dan waktu penelitian. Itu tempat penelitian dilaksanakan kepada beberapa mahasiswa dan masyarakat sekitar Universitas Pembangunan Nasional Negeri Veteran Jakarta secara daring. Penelitian tidak dilakukan secara langsung dikarenakan masih adanya efek pandemi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Dan untuk waktu penelitian, waktu yang digunakan untuk peneliti ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang 2 bulan yang meliputi penyajian dalam bentuk karya tulis ilmiah. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei, yaitu sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk kuesioner. Tujuan melakukan penelitian melalui metode survei ini adalah untuk menyelidiki pengalaman dan karakteristik para generasi milenial yang berbeda. Selanjutnya ada objek penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya adalah mahasiswa dari berbagai instansi yang berjumlah 26 orang. Objek penelitian ini berfungsi sebagai data untuk memenuhi topik penelitian atau sasaran isu yang akan dibahas dan yang akan dilakukan penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis kepada responden. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data responden mengenai kepercayaan, harga, kualitas, sikap, dan minat beli. Kemudian kami sebarkan kepada generasi milenial dan diisi secara online. Disebarkannya melalui sosial media seperti grup chat, perwakilan dari setiap instansi, dan para mahasiswa Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Untuk yang kedua, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis, dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif, yang ini mencari dan mengumpulkan data dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. Dan untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, yaitu meliputi hasil penelitian dan deskripsi data. Hasil penelitian dan deskripsi data, pembahasan analisis hasil penelitian ini dimulai dari analisa deskriptif karakteristik responden dan analisa deskriptif jawaban responden terhadap variabel-variabel penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atau jawaban responden mengenai variabel-variabel yang diteliti. Pada deskripsi hasil penelitian ini, peneliti akan menampilkan tabel dan diagram untuk menjelaskan tentang hasil dan kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya kepada mahasiswa atau mahasiswi, dengan tetap merahasiakan data-data dari responden. Pada tabel dan diagram ini, peneliti melakukan kategorisasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi responden berdasarkan tanggapan terhadap hasil kuesioner dari responden itu sendiri. Untuk bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai analisis sikap generasi milenial terhadap minat beli produk online pada mahasiswa atau mahasiswi dari setiap instansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga mempengaruhi terhadap sikap konsumen generasi milenial. Harga menjadi penentu daya beli konsumen generasi milenial yang akan mempengaruhi sikap pembelian online pada e-commerce. Yang kedua, kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap sikap konsumen generasi milenial. Kualitas layanan merupakan variabel terlemah dalam mempengaruhi sikap konsumen generasi milenial
terhadap pembeli online di berbagai e-commerce. Untuk saran, berbagai hasil penelitian di mana harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa harga menjadi penentu sikap konsumen generasi milenial terhadap minat beli online pada situs e-commerce. Maka dari itu, terkait dengan hal ini, saran yang dapat peneliti sampaikan, yang pertama, sikap e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain harus mampu menjaga harga. Harga tetap menjadi lebih murah dari berbelanja online. Yang kedua, meskipun dengan harga murah, diharapkan online shop di e-commerce juga memberikan produk yang berkualitas. Karena dengan semahal apapun harga produk, bila produk berkualitas dan memberikan manfaat bagi konsumen, maka harga tersebut efektif di mata konsumen. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.